Saya Henry, Postulan Dominikan Indonesia. Dari balik layar, sedikit berbagi pada hal-hal yang sedikit jarang terdengar, tetapi semoga tidak sedikit dalam membawa damai dan manfaat. Hari ini 30 November, Pesta Santo Andreas Rasul. Ini saya mencoba untuk memberikan beberapa fakta tentang Santo Andreas Rasul. 3 fakta. Fakta yang pertama, Santo Andreas berasal dari Betsaida di Galilea, tanah Israel. Dia merupakan saudara dari Simon Petrus. Santo Andreas juga tinggal sekota dengan murid Yesus lainnya, yaitu Filipus. Santo Andreas dan Santo Petrus bekerja sebagai nelayan di Danau Galilea, dan mereka tinggal serumah dengan ibu mertua Petrus di Kapernaum. Pada awalnya, Andreas adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika Yohanes menunjuk kepada Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah," Andreas mengerti bahwa Yesus lebih besar dari Yohanes. Sehingga saat itu juga ia meninggalkan Yohanes untuk mengikuti Yesus. Yesus tahu bahwa Andreas mengikutinya dari belakang. Yesus berbalik dan bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Andreas menjawab bahwa ia ingin tahu di manakah Yesus tinggal. Yesus menjawab, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Belum lama Andreas tinggal bersama Yesus, ia menyadari bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias. Maka sejak saat itu, ia memutuskan untuk mengikuti Yesus. Andreas jugalah yang memperkenalkan Petrus kepada Yesus. Setelah bertemu dengan Yesus, Andreas memberitahukan Petrus, "Kami telah menemukan Mesias." Andreas membawa Simon Petrus kepada Yesus. Pada saat itu Yesus memandang Simon dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Kefas yang berarti batu karang atau Petrus. Yang kedua, peristiwa mukjizat di mana memberi makan 5.000 orang. Ternyata Santo Andreas adalah yang memperkenalkan anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan kepada Yesus dengan berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Fakta ketiga. Menurut tradisi, Santo Andreas wafat sebagai martir di Patras, Achaia, Yunani. Ia disalibkan pada Saltire, salib yang berbentuk X selama 2 hari. Selama 2 hari itu ia terus berkhotbah kepada khalayak yang datang menyaksikannya, hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Ia tidak dipakukan pada salib, tetapi hanya diikat, sehingga Santo Andreas lebih lama menderita. Salib berbentuk X ini kemudian dikenal dengan nama salib Santo Andreas. Menurut cerita, Andreas meminta agar disalib pada kayu salib yang berbentuk X, karena ia merasa tidak pantas dan layak untuk disalib pada kayu salib dengan bentuk yang serupa dengan salib Yesus.
Ada sebuah cerita tentang mukjizat dari Santo Andreas, yaitu pada tahun 1895 di Anatolia, seorang anak dari ibu Maria Georgiou diculik. 17 tahun kemudian, Santo Andreas muncul dalam mimpi ibu Georgiou dan menyuruhnya untuk berdoa agar anaknya dapat kembali. Pada suatu ketika, ibu Georgiou pergi menyeberang menuju Siprus dengan menggunakan sebuah kapal yang penuh dengan penumpang. Pada saat itu, si ibu bercerita tentang kehidupannya di kapal tersebut. Dan ada seorang pastor yang tertarik pada cerita si ibu tersebut. Hingga akhirnya pastor tersebut bertanya kepada ibu Georgiou, apakah anaknya hilang diculik tersebut mempunyai suatu ciri-ciri atau tanda tertentu pada bagian tubuhnya? Si ibu Georgiou berkata, ya, ada sebuah tanda lahir pada anak tersebut, pada badan anak tersebut. Pastor itu terkejut dan dia segera membuka pakaian yang dipakainya, dan terlihatlah ada tanda lahir yang persis sama seperti yang diceritakan oleh ibu Georgiou. Akhirnya ibu dan anak tersebut bisa bertemu kembali setelah anak itu hilang selama 17 tahun. Terlihat pada gambar merupakan relikwi dari salib Santo Andreas yang berbentuk X yang disimpan di Patras saat ini. Begitulah beberapa fakta mengenai Santo Andreas Rasul. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah kasih itu sendiri. Karena itulah Tuhan juga disebut sebagai Sang Kasih. Sekian dari balik layar. Henry, Postulan Dominikan, Pontianak, Indonesia. Kasih Tuhan besertamu. Amin.